Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, yang terhormat Ibu Dr. Sri Astuti Nur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan serta rekan-rekan Magister Pendidikan Matematika yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan di pagi hari ini yang akan membahas tentang proposal penelitian dan laporan penelitian. Saya Trimustika Ningrum sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama yaitu proposal penelitian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian bagian utama dari proposal penelitian atau laporan penelitian yang akan dijelaskan oleh Ibu Nur Indasari, Ibu Tuti Lestari, dan Bapak Kusnudin. Kemudian dilanjutkan dengan bagian unik dalam laporan penelitian yang akan dijelaskan oleh Bapak Kismanto. Selanjutnya adalah latar belakang. Di sini sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti diharuskan untuk membuat proposal penelitian untuk merencanakan dan mengusulkan suatu kegiatan penelitian tersebut. Proposal penelitian ini menjelaskan secara rinci apa yang akan peneliti ingin lakukan. Nah, dalam penulisan proposal penelitian, setiap peneliti harus mempunyai kemampuan untuk menyusun proposal sesuai dengan aturannya. Setiap isi dalam proposal penelitian harus saling berkaitan dari awal sampai akhir dan desain yang digunakan juga harus jelas. Setelah menyusun proposal penelitian, peneliti melakukan penelitian sesuai dengan proposal yang sudah dibuatnya. Kemudian peneliti harus menyusun laporan penelitian sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa peneliti sudah melakukan penelitian dengan menemukan sesuatu dari yang ditelitinya. Dalam penulisan laporan penelitian juga harus sesuai dengan aturannya dan ditulis dengan jelas dan seringkas mungkin. Pada kenyataannya masih terdapat peneliti yang bingung dalam penulisan proposal dan laporan penelitian dengan baik dan benar. Oleh karena itu, agar lebih paham, di sini kita akan membahas lebih mendalam mengenai persiapan proposal penelitian dan laporan penelitian. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan proposal penelitian? Kemudian yang kedua, apa saja bagian utama dari proposal penelitian atau laporan penelitian? Yang ketiga, apa saja bagian unik dalam laporan penelitian? Oke, untuk proposal penelitian dan laporan penelitian itu sangat serupa dalam banyak hal. Perbedaan utamanya yaitu proposal penelitian dibuat sebelum penelitian dimulai, sedangkan laporan penelitian disiapkan setelah sebuah penelitian selesai. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan dan menggambarkan apa yang diharapkan dan biasanya disertakan dalam setiap bagian proposal. Kemudian kita juga akan membahas apa yang termasuk bagian yang unik untuk penelitian laporan yang melibatkan hasil penelitian dan diskusi dari hasil tersebut. Nah, di sini kita akan melihat kesalahan yang paling umum yang dibuat oleh peneliti awal dalam menyusun penelitian proposal. Di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai proposal penelitian. Proposal penelitian ini tidak lain hanyalah rencana tertulis dalam melakukan penelitian. Hal ini berlaku umum dan biasanya diperlukan prasyarat untuk melakukan penelitian penyelidikan. Proposal penelitian mengkomunikasikan maksud dari seorang peneliti, menjelaskan tujuan penelitian dimaksud dan pembenarannya, dan menyediakan rencana langkah demi langkah untuk melakukan penelitian. Kemudian, proposal penelitian ini mengidentifikasi masalah, menyatakan pertanyaan atau hipotesis, mengidentifikasi variabel, dan mendefinisikan istilah, subjek yang akan dimasukkan dalam sampel, instrumen yang akan digunakan, desain penelitian yang akan dipilih, prosedur yang harus diikuti, bagaimana datanya akan dianalisis terperinci atau tidak, dan paling tidak, tinjauan parsial penelitian terkait sebelumnya itu disertakan. Kemudian, proposal penelitian ini menjelaskan secara rinci apa yang akan peneliti ingin lakukan. Hal ini memungkinkan orang lain untuk belajar tentang penelitian yang dimaksud dan menawarkan saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Hal ini juga membantu peneliti memperjelas apa yang perlu dilakukan dan menghindari masalah yang tidak diketahui. Rencana tertulis semacam itu sangat diinginkan karena kemungkinan orang lain tertarik untuk mengevaluasi tujuan pembelajaran dan memberi saran untuk perbaikan yang akan datang.
Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nur Indasari. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan tentang bagian utama dalam proposal penelitian. Untuk pembahasannya ada 4 poin. Yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua ada pembenaran penelitian, ketiga ada pertanyaan penelitian dan hipotesis, dan yang terakhir adalah definisi. Tujuan penelitian biasanya menjadi bagian pertama dalam proposal atau laporan penelitian. Tujuan menyatakan secara singkat apa yang peneliti usulkan untuk diselidiki. Tujuannya harus berupa pernyataan singkat, menyediakan kerangka kerja yang detailnya akan ditambahkan kemudian. Secara umum, setiap penelitian harus berusaha untuk mengklarifikasi beberapa aspek dari bidang minat yang dianggap penting, sehingga memberikan konstruksi baik untuk pengetahuan secara keseluruhan dan untuk praktik saat ini. Jadi hal yang paling penting pertama adalah tujuan dari penelitian atau apa saja yang ingin dicapai dari penelitian ini. Untuk contoh tujuan penelitian, ini diambil dari salah satu penelitian yang dimana tujuannya adalah untuk mengetahui bahan ajar aljabar linear seperti apa yang perlu dikembangkan untuk mahasiswa pendidikan matematika. Nah, dalam tujuan penelitian ini juga harus ada asumsi dasar, di mana asumsi dasar dari contoh yang sebelumnya yaitu jika diketahui bentuk bahan ajar aljabar linear yang diperlukan mahasiswa, maka bentuk bahan ajar tersebut nantinya dapat diadopsi oleh dosen pendidikan matematika untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran aljabar linear. Itu. Nah, poin yang kedua tentang kebenaran dalam penelitian atau sering disebut dengan justifikasi. Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah justifikasi bahwa penelitian yang akan dilaksanakan itu memiliki nilai kebenaran yang baik. Peneliti harus menyajikan suatu argumen untuk menyatakan nilai dari suatu penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga terlihat bahwa rancangan penelitian yang diajukan memang penting untuk dilaksanakan. Setidaknya dalam justifikasi ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah masalah, di mana masalah ini menjadi dasar mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan. Nah, penyampaian masalah ini juga harus sesuai dengan kebenarannya. Masalahnya seperti apa dan buktinya seperti apa. Kemudian yang kedua ada state of the art atau kajian dari referensi-referensi yang lain. Jadi masalah yang tadi sudah diungkapkan itu kemudian dikaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilaksanakan untuk kemudian nanti bisa merumuskan solusi dari masalah tersebut. Dan yang terakhir ada novelty atau kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan penting bagi peneliti yang akan membuat justifikasi dari penelitian. Yang pertama adalah apakah saya telah mengidentifikasi masalah penelitian dengan spesifik. Yang kedua, sudahkah saya menunjukkan apa yang ingin saya lakukan tentang masalah ini? Ini terkait apa yang ingin diperbaiki. Kemudian yang ketiga, sudahkah saya mengajukan argumen mengapa masalah ini layak untuk diselidiki? Dan keempat adalah, sudahkah saya membuat asumsi saya secara eksplisit? Nah, poin ketiga ini terkait dengan pertanyaan penelitian atau hipotesis gitu ya. Dalam Ibrahim tahun 2018, hipotesis merupakan kesimpulan atau jawaban terhadap masalah yang diteliti dan sifatnya sementara atau dalam arti belum final serta masih memerlukan pembuktian. Hipotesis dapat dirumuskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian yang akan dilakukan. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut, maka nanti bisa disimpulkan apa hipotesis dari penelitian ini. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab oleh peneliti ketika menyusun pertanyaan penelitian atau hipotesis. Yang pertama adalah, sudahkah saya mengajukan pertanyaan penelitian secara spesifik yang ingin saya capai? Kemudian yang kedua, apakah saya memiliki hipotesis dalam pikiran? Jika demikian, apakah saya sudah mengungkapkannya? Dan yang ketiga, apakah saya berniat untuk menyelidiki suatu hubungan? Jika demikian, apakah saya telah menunjukkan variabel yang menurut saya mungkin terkait? Nah, poin yang terakhir ini terkait definisi. Definisi ini lebih kepada definisi istilah atau definisi operasional.
Di sini peneliti memiliki tugas penting untuk mendefinisikan istilah-istilah yang ada di dalam proposal penelitian ataupun laporan penelitian. Dalam merumuskan definisi istilah atau definisi operasional itu dilakukan dengan mengklarifikasi istilah tersebut dan dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan. Jadi dalam sebuah proposal terkadang ada suatu istilah-istilah yang itu umum digunakan, tapi khusus untuk penelitian tersebut itu dipersempit atau dikhususkan untuk arti tertentu. Ini contoh definisi diambil dari topik penelitian, yaitu hubungan antara pengalaman teman sebaya dan preferensi sosial di kalangan siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Nah, yang didefinisikan di sini ada dua hal. Yang pertama adalah preferensi sosial. Preferensi sosial ini dinilai dengan meminta siswa menyebutkan 3 siswa yang paling mereka sukai dan paling tidak sukai untuk diajak bermain bersama dan mengundang ke pesta ulang tahun. Yang kedua ini ada victimizations by peers atau korban. Diperoleh dengan meminta masing-masing siswa untuk menyebutkan temannya yang sering diolok-olok, dipukul, didorong, ataupun tindakan negatif lainnya. Jadi di sini terlihat secara operasional preferensi sosial itu yang seperti apa. Dan ini hanya terkait pada proposal penelitian yang sedang disusun. Tidak berlaku untuk secara umum, seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu ditanyakan kepada diri peneliti sendiri ketika menyusun definisi, yaitu sudahkah saya mendefinisikan semua istilah penting dengan jelas? Dan jika mungkin, apakah sudah operasional? Seperti itu. Jadi, setiap istilah-istilah seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terkadang ada istilah yang umum digunakan, secara umum ada istilah tersebut, tapi khusus untuk penelitian yang sedang disusun itu memiliki arti-arti khusus atau arti-arti yang dipersempit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Astuti Nur, Magister Pendidikan, dan rekan-rekan pasca sarjana Pendidikan Matematika. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami tentang latar belakang dan tinjauan literatur terkait. Dalam sebuah laporan penelitian, tinjauan literatur dapat berupa bagian terpanjang, terutama dalam tesis master atau dokter disertasi. Dalam proposal penelitian, pengerjaan ringkasan ini bersifat parsial yang berkaitan dengan hipotesis atau fokus penelitian. Dalam pengalaman kami, kelemahan utama dari banyak tinjauan literatur adalah bahwa mereka mengutip referensi terlalu banyak tanpa menunjukkan relevansi atau implikasinya terhadap rencana penelitian. Yang pertama, dalam meninjau keseluruhan debat bahasa atau fonetik dan ketidakmampuan peneliti untuk mencapai kesimpulan yang sama setelah meninjau studi yang sama, beberapa daerah muncul masalah. Pertama, arti dari istilah keseluruhan bahasa dan seperangkat praktik kelas khusus yang mewakili operasinya sulit ditentukan. Yang kedua, kebanyakan guru elektif dalam pendekatan mereka untuk membaca instruksi dan murni kontras antara seluruh instruksi bahasa dan umumnya sulit ditentukan secara alami lingkungan kelas yang tidak termanipulasi. Yang ketiga, kecuali Fisher dan Hibbert 1990, penelitian yang relatif dan sedikit telah mendokumentasikan perbedaan dalam perilaku instruksional dan praktik guru berbahasa secara keseluruhan dengan pendekatan tradisional untuk instruksi membaca dini. Lehman, Allen, dan Freeman 1990, Stahl dan kawan-kawan 1994. Akhirnya studi yang relatif sedikit membandingkan keseluruhan bahasa dan membaca tradisional telah menggunakan ukuran standar prestasi atau menyertakan sejumlah besar siswa. Sejumlah peneliti telah memeriksa dampak pendekatan bahasa secara keseluruhan untuk pengembangan baca siswa dianggap beresiko pada pendidikan. Studi terbaru menyajikan bukti yang konsisten dengan kasten dan argumen Clegg yang berbasis bahasa secara keseluruhan instruksi membaca harus sangat bermanfaat bagi anak-anak yang kurang beruntung. Akhirnya penelitian oleh Pinel dan kawan-kawan menemukan reading recovery, sebuah program les untuk pendidikan anak-anak kurang beruntung
yang lebih efektif dalam memperbaiki efektivitas membaca kelas pertama daripada program yang serupa atau disebut dengan reading sukses yang diberikan oleh guru lebih tradisional dibandingkan dengan guru reading recovery. Namun mengingat bahwa reading recovery dan reading sukses, guru juga berbeda dalam beberapa hal lainnya, cara pengalaman dan pelatihan sebelumnya, waktu pelatihan, jadwal kegiatan pelatihan, tidak mungkin untuk mengeluarkan efek dari para guru, orientasi teoritis untuk membaca. Yang terakhir, pernyataan penting untuk ditanyakan pada diri Anda di titik ini yaitu, yang pertama, sudahkah saya mensurvei dan menjelaskan penelitian yang relevan terkait dengan masalah? Yang kedua, sudahkah saya mensurvei pendapat ahli yang ada di masalah? Yang ketiga, sudahkah saya meringkas keadaan opini yang ada dan penelitian tentang masalah ini? Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan kami Bapak Muhammad Husnuddin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai prosedur penelitian. Bagian prosedur penelitian itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada desain penelitian, yang kedua ada sampel, ketiga ada instrumensi, keempat ada rincian prosedural, kelima ada validitas internal, dan yang terakhir adalah analisis data. Selanjutnya, apa itu desain penelitian? Desain penelitian itu adalah desain yang dipakai dapat berupa desain penelitian yang sudah dipelajari pada bab selanjutnya. Misal, kita menggunakan desain penelitian eksperimen, desain penelitian korelasional, desain penelitian kausal komparatif, desain penelitian survei, hingga desain penelitian tindakan, dan desain penelitian yang lainnya. Sedangkan untuk sampel dalam sebuah proposal, seorang peneliti harus menunjukkan dengan sangat rinci bagaimana dia akan mendapatkan sampel untuk penelitian. Jika generalisasi yang dimaksudkan, maka peneliti harus menggunakan sampel acak. Tetapi, jika sampel confidence harus digunakan, demografi yang relevan seperti jenis kelamin, etnisitas, pekerjaan, IQ, dan sebagainya, sampel harus dijelaskan. Dan yang terakhir, populasi yang sah yang hasil penelitiannya bisa digeneralisasi, harus ditunjukkan. Selanjutnya, instrumensi, bila memungkinkan instrumen yang harus digunakan dalam penelitian. Bahkan tes atau kuesioner yang paling mudah seringkali merupakan tugas yang sangat menyita waktu. Jadi, ketika penggunaan instrumen yang sudah ada sebenarnya tidak dibenarkan, kecuali instrumen tersebut valid untuk diperolehnya tujuan dari sebuah penelitian. Instrumen yang siap digunakan tidak tersedia, maka prosedur diikuti dalam pengembangan instrumen tersebut. Bagaimana validitas dan reliabilitasnya mungkin perlu ditingkatkan. Setidaknya item sampel dari instrumensi harus disertakan dalam sebuah populasi. Prosedur penelitian itu menjawab beberapa pertanyaan dalam penelitian, misalnya apa yang harus dilakukan, kapan, di mana, dan bagaimana harus dijelaskan secara rinci. Khusus dalam studi intervensi, rincian tambahan biasanya dibutuhkan pada sifat intervensi tentang cara mengendalikan metode atau perlakuan. Ingatlah bahwa tujuan di sini adalah untuk memungkinkan merefleksi penelitian. Peneliti lain yang harus dapat untuk mengulangi penelitian dengan cara yang sama seperti peneliti sebelumnya. Peneliti juga harus menjelaskan bagaimana informasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk menjawab pertanyaan asli atau menguji hipotesis yang asli. Nah, validitas internal ini sangat penting karena pada titik ini perencanaan penting untuk sebuah penelitian hampir selesai. Sekarang yang diperlukan bagi peneliti adalah untuk menemukan alternatif yang layak untuk menjelaskan hasilnya, sebaliknya didukung oleh hipotesis penelitian.
Kami menyarankan agar masing-masing ancaman untuk validitas internal ini dapat ditinjau untuk dilihat apakah ada kemungkinan yang berlaku untuk peneliti yang diajukan dan area yang bermasalah harus ditemukan. Mereka harus disebutkan dan didiskusikan. Peneliti harus menjelaskan apa yang akan dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman validitas tersebut. Ancaman semacam ini juga menghasilkan suatu perubahan atau penambahan metodologi penelitian. Jika menyadari hal itu, lebih baik akan perlunya perubahan pada proposal daripada setelah penelitian selesai. Dan yang terakhir, analisis data. Peneliti untuk menunjukkan bagaimana data yang dikumpulkan akan dikumpulkan secara teratur dan dianalisis. Biasanya ada pertanyaan penting yang akan dijawab. Yang pertama, sudahkah saya menjelaskan bagaimana saya mengatur data yang akan saya kumpulkan? Biasanya ini dianalisisnya. Yang kedua, sudahkah saya menjelaskan bagaimana saya menganalisis data, termasuk prosedur statistik yang digunakan dan mengapa prosedur ini sesuai. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Husnudin, ya baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Husnudin terkait dengan bagian unik dalam laporan penelitian. Yang pertama, aturan umum. Laporan penelitian itu harus ditulis dengan jelas dan seringkas mungkin. Ya, baik ejaan, tanda baca, dan tata bahasanya harus benar sesuai dengan kaidah. Berikutnya, ini misalnya gaya referensi apa ya. Ini biasanya digunakan untuk menulis referensi, ya, kutipan. Jadi dituliskan nama belakang saja. Bagian laporan itu meliputi format. Laporan penelitian umumnya mengikuti format yang mencerminkan langkah-langkah dalam penelitian itu sendiri dan mempunyai banyak komponen yang sama, termasuk dalam penelitian proposal. Ya, dari proposal maupun laporan ada beberapa yang komponennya sama. Bagian laporan juga terdiri dari abstrak ya. Abstrak itu ringkasan singkat dari keseluruhan laporan penelitian. Apa saja yang ada di abstrak? Yaitu menguraikan masalah, kemudian hipotesis, deskripsi sampel, kemudian diikuti dengan ringkasan singkat bagaimana prosedur penelitiannya, termasuk deskripsi instrumen yang digunakan, bagaimana data itu dikumpulkan, kemudian hasil penelitiannya seperti apa, dan kesimpulan peneliti. Bagian berikutnya yaitu terkait dengan hasil penelitian. Bagian ini harus menjelaskan teknik statistik yang diaplikasikan pada data dan hasil yang didapatkan. Setiap hasil harus didiskusikan atau dibahas dalam hubungan untuk topik yang diteliti. Hasil uji statistik signifikansi harus dilaporkan. Analisis data kualitatif harus menyajikan deskripsi yang jelas dan terkadang kutipan untuk mendukung atau mengilustrasikan hasil yang diperoleh melalui observasi atau wawancara. Tabel dan gambar juga harus menyajikan ringkasan analisis data yang jelas. Bagian pembahasan itu menyajikan penafsiran penulis tentang hasilnya yang menyirat terkait dengan teori atau praktik ya. Kemudian menempatkan hasilnya dalam konteks yang lebih luas, merekapitulasi kesulitan yang ditemui, membuat catatan keterbatasan dari penelitian, dan menyarankan lebih lanjut terkait dengan studi itu bisa dilakukan. Kemudian di bagian saran untuk penelitian lebih lanjut, saran merupakan bagian akhir dari sebuah laporan. Peneliti menyarankan beberapa hal yang terkait dan tindak lanjut penelitian yang mungkin dilakukan di masa depan untuk memajukan ilmu pengetahuan di lapangan. Bagian referensi ini mencakup daftar semua sumber yang harus kita sertakan dalam referensi. Dan setiap laporan yang dikutip di sana pasti ada referensi dan ada di setiap laporan. Kemudian catatan kaki ini diberi nomor berurutan ya, menggunakan huruf Arab ya, 1, 2 superscript ya di bagian atas sesuai urutan yang mereka tampilkan dalam teks laporan. Kemudian di laporan juga biasanya menampilkan figur ya, terdiri dari gambar, grafik, bagan atau foto ya. Semua figur harus diberi nomor berurutan dan disebut dalam teks laporan.
Setiap gambar harus disertai dengan keterangan yang berisi inti dari informasi yang diilustrasikan. Kemudian dalam laporan juga bisa ditampilkan tabel yang harus digunakan hanya saat mereka dapat meringkas atau menyampaikan informasi lebih baik atau lebih sederhana atau lebih ringkas. Nah, ini disajikan contoh format laporan penelitian ya. Laporan penelitian ada bagian pengantar, bagian utama, dan bagian penutup ya. Bagian pengantar itu biasanya meliputi halaman judul, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Kemudian bagian utama itu terdiri dari 5 bab ya. Bab pertama itu masalah untuk yang diinvestigasi, meliputi tujuan penelitian, pembenaran untuk penelitian, pernyataan penelitian atau hipotesis, definisi istilah, singkat sekilas terkait dengan penelitian. Kemudian di bagian kedua, latar belakang, itu meliputi teori jika ada, kemudian berhubungan langsung dengan penelitian, yang berhubungan dengan tadi dengan penelitian. Bagian ketiga yaitu prosedur, itu meliputi deskripsi tentang desain penelitiannya, deskripsi tentang sampelnya, kemudian deskripsi instrumen yang digunakan ya, bagaimana prosedur penilaiannya, reliabilitasnya, kemudian validitasnya. Berikutnya penjelasan yang mengikuti prosedur, apa, kapan, di mana, dan bagaimana penelitian itu dilakukan. Kemudian diskusi tentang validitas internal, validitas eksternal, deskripsi dan pembenaran teknik statistik atau metode yang digunakan dalam analisis datanya ya. Bagian yang keempat yaitu hasil atau temuan, deskripsi tentang temuan yang berkaitan dengan masing-masing hipotesis penelitian atau pertanyaan. Dan yang kelima itu kesimpulan dan saran, mencakup peringkasan singkat dari pertanyaan penelitian yang sedang diselidiki, prosedur yang dikerjakan, dan hasil yang didapat, diskusi tentang implikasi temuan yang mempunyai arti dan signifikan, kemudian masalah yang belum terselesaikan dan kelemahannya, gagasan untuk penelitian lebih lanjut ya. Dan yang bagian penutupnya ya, dalam format penelitian itu terdiri dari referensi atau bibliografi ya, daftar pustaka, dan lampiran. Baik, itu yang bisa disampaikan dalam presentasi format laporan penelitian. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Mbak Tri Mustika Ningrum. Terima kasih. Setelah materi yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa proposal penelitian dan laporan penelitian ini serupa dalam banyak hal. Perbedaan utamanya adalah penelitian proposal dibuat sebelum sebuah penelitian dimulai, sedangkan laporan penelitian disiapkan setelah sebuah penelitian selesai. Proposal penelitian ini menjelaskan secara rinci apa yang akan peneliti ingin lakukan. Ini memungkinkan orang lain untuk belajar tentang penelitian yang dimaksud dan menawarkan saran untuk memperbaiki penelitian yang akan datang. Ini membantu peneliti memperjelas apa yang perlu dilakukan dan menghindari masalah yang tidak diketahui. Rencana tertulis semacam itu sangat diinginkan karena memungkinkan orang lain tertarik untuk mengevaluasi tujuan pembelajaran dan memberi saran untuk perbaikan. Adapun 4 topik masalah penelitian yang dibahas, yaitu yang pertama tujuan penelitian, termasuk asumsi peneliti, yang kedua kebenaran untuk penelitian, yang ketiga pertanyaan penelitian atau hipotesis, termasuk variabel yang diselidiki, dan yang keempat definisi istilah. Kemudian pada bagian prosedur penelitian itu meliputi diskusi tentang desain penelitian, yang kedua sampel, yang ketiga instrumen, yang keempat rincian prosedural, yang kelima validitas internal, dan yang keenam data analisis. Adapun sarannya yaitu bagi yang ingin melakukan penelitian dalam menyusun proposal penelitian dan laporan penelitian itu hendaknya sesuai dengan aturan. Dalam penulisan, setiap apa yang dikutip harus ada di referensi. Peneliti sebaiknya menjabarkan secara rinci prosedur yang dilakukan dalam penelitian secara jelas. Proposal penelitian dan laporan penelitian ini harus dijelaskan secara rinci sesuai apa yang dilakukan agar memungkinkan peneliti lain untuk belajar tentang penelitian yang dimaksud dan menawarkan saran untuk memperbaiki penelitian.
Hal ini membantu peneliti memperjelas apa yang perlu dilakukan dan menghindari masalah yang tidak diketahui. Terima kasih. Saya sebagai moderator izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.